Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya teman-teman, Indonesia merespon tegas keinginan dari Amerika ingin mencaplok Greenland dan juga Venezuela. Ya, kalau kemarin memang Indonesia bermain aman, tapi sekarang Indonesia sudah mulai ngambil tindakan dan juga melakukan teguran-teguran. Dan ini tentu harus dilakukan dengan ciamik, dengan sangat indah, elegan, tidak boleh gedebras-gedebrus. Karena kalau ya Indonesia melakukan teguran secara frontal seperti yang dilakukan oleh Rusia, Iran, dan juga China, ya alhasil nanti embargo ekonomi bakal terjadi. Jadi ya Menteri Luar Negeri kita ini harus memutar otak, ya Pak Sugiono ini harus memutar otak gimana caranya negur langsung to the point tapi tidak menyinggung. Nah, ini diuji teman-teman ya. Level diplomasi Menlu kita kali ini ya, Menlu muda kita ini diuji apakah bisa atau enggak. Karena ya kalau misalnya kita diam saja, ya perang dunia ketiga makin dekat lah, dan tentu kita nggak mau hal itu terjadi. Ya amit-amit teman-teman ya, amit-amit kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga, yang rugi bukan cuma negara-negara yang berperang, tapi seluruh dunia. Pasokan barang akan terhambat teman-teman, ya kehancuran juga bakal terjadi. Dan yang sangat-sangat kita khawatirkan adalah terjadinya perang nuklir. Kenapa perang nuklir itu sangat menakutkan? Karena bukan saja negara-negara yang bertikai yang bakal kena, tapi kota-kota terbesar di seluruh dunia juga dalam teori konspirasinya juga bakal kebagian jatah 1 atau 2 nuklir. Nah, ini kan bikin ngeri. Oke deh, kita bakal simak dulu pernyataan-pernyataan tegas dari Indonesia seperti apa dan bagaimana situasi geopolitik terkini. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Amerika Serikat kembali mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir ke kawasan Laut Cina Selatan. Di kawasan yang sudah penuh sengketa, kehadiran kapal induk nuklir jelas bukan pesan damai. Ini bukan sekadar pamer kekuatan, tapi sinyal geopolitik ditujukan ke Cina, namun dampaknya dirasakan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Jika tensi meningkat dan konflik pecah, yang paling dulu terdampak adalah negara-negara yang hidup di sekitarnya. Kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, dilaporkan melintas di kawasan perairan Asia Tenggara dan menjadi sorotan publik Indonesia. Kehadiran kapal perang raksasa ini disebut berada di jalur laut internasional yang berdekatan dengan wilayah RI. TNI menegaskan, selama kapal asing melintas sesuai hukum laut internasional, hal tersebut tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Namun, pergerakan USS Abraham Lincoln tetap dipantau sebagai bagian dari pengawasan keamanan nasional. Kemunculan kapal induk AS ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Kapal induk Amerika matikan sinyal saat lewati perairan Indonesia. Ada apa ya? Jadi baru-baru ini kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz melewati Indonesia dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Namun saat melewati perairan Indonesia, kapal induk bertenaga nuklir itu dilaporkan mematikan sistem pelacak otomatis atau AIS. Sinyal kapal tiba-tiba hilang saat berada di perairan antara Malaysia dan Indonesia dengan kecepatan sekitar 19 knot. Meskipun kapal perang memang tidak wajib mengaktifkan sinyal seperti kapal dagang, tindakan ini tetap jadi perhatian karena merupakan indikasi mereka sedang mode operasi. Kapal induk USS Nimitz yang mampu membawa
hingga 90 pesawat dan sekitar 5.000 personel ini memang rutin melintas di jalur strategis global seperti Selat Malaka dan Laut Natuna. Namun sinyal yang tiba-tiba padam ini menimbulkan spekulasi kuat bahwa kapal tersebut sedang dikerahkan untuk mendukung postur militer Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama di tengah memanasnya ketegangan antara Iran dan Israel. Secara prosedural, kapal ini tetap menjalankan hak lintas damai sesuai dengan aturan internasional, artinya tidak melanggar kedaulatan RI dan tidak memerlukan izin transit. Namun TNI Angkatan Laut tetap siaga dan terus memantau pergerakannya bahkan saat sinyal dimatikan. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menegaskan bahwa mematikan AIS merupakan protokol militer standar untuk menjaga kerahasiaan pergerakan dan menghindari pelacakan terbuka. Kalau menurut kalian gimana nih? Media sosial kembali dihebohkan dengan rekaman video kapal induk Amerika Serikat Nimitz CVN-68 saat melintasi perairan Laut Selat Malaka, Aceh, Indonesia pada beberapa hari lalu. Video kapal perang milik Amerika Serikat yang melintasi perairan Aceh tersebut direkam oleh salah seorang nelayan Aceh. Kapal perang tersebut melintasi zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang berada di Selat Malaka, Provinsi Aceh. Sekretaris Jenderal Lembaga Panglima Laut Aceh, Tengku Azwir Nazar, membenarkan bahwa kapal induk Nimitz CVN-68 Amerika Serikat telah melintasi wilayah Selat Malaka, Aceh. Dirinya menjelaskan bahwa pelayaran kapal induk Nimitz CVN-68 sudah terlihat oleh para nelayan di Aceh yang sedang mencari ikan di dekat Selat Malaka sejak tanggal 17 Juni lalu. Dirinya menduga pelayaran kapal induk milik militer Amerika Serikat itu ada kaitannya dengan kondisi geopolitik antara perang Iran dan Israel yang terjadi saat ini. Ya memang kita tahu ya dalam geopolitik global sekarang sedang ada perang ya antara Iran dengan Israel, dan kita dengar bahwa memang Amerika ini lagi mengirimkan skuadron tempurnya yang termasuk kapal induk USS Nimitz ini dan beberapa yang lain. Mungkin akan ada penyerangan terhadap Iran ini. Oleh karenanya banyak teman-teman nelayan kita menganggap ini sepertinya kapal induk yang akan menuju ke Teluk Persia di sana di Iran. Sementara itu, dirinya juga mengimbau kepada seluruh nelayan di Aceh agar segera melaporkan kepada pihak otoritas keamanan jika melihat aktivitas yang mencurigakan di tengah lautan. Di tengah membaranya konflik di Timur Tengah, kapal induk Amerika Nimitz CVN-68 terpantau melintasi perairan laut Selat Malaka, Aceh. Jadi video kapal perang milik Amerika melintasi di perairan Aceh ini direkam oleh seorang nelayan Aceh. Kapal perang Amerika melewati zona ekonomi eksklusif di Selat Malaka, Provinsi Aceh. Kapal perang militer Amerika ini diduga ada kaitannya dengan kondisi geopolitik antara perang Iran dan Israel. Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Kristo Mei, menegaskan bahwa kapal perang Amerika yang terlihat di perairan Aceh cuma untuk melintas. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, cuma lewat aja. Ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan kembali meningkat setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln untuk melakukan patroli rutin. Pengerahan ini menjadi sorotan karena kapal tersebut membawa armada jet tempur Siluman F-35C, sebuah pesan kuat bagi Cina yang tengah memperluas klaim maritimnya.
Angkatan Laut Amerika Serikat merilis foto-foto pada Rabu 7 Januari yang menunjukkan USS Abraham Lincoln tengah melakukan operasi penerbangan di perairan sengketa tersebut. Pihak Angkatan Laut menyatakan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah agresi, memperkuat aliansi dan kemitraan, serta memajukan perdamaian melalui kekuatan militer yang nyata. Dikutip dari Newsweek, USS Abraham Lincoln meninggalkan pelabuhan asalnya di San Diego pada akhir November 2025. Kapal induk itu muncul di Laut Cina Selatan baru-baru ini dengan membawa jet tempur F-35C. Perairan itu diketahui berada cukup dekat dengan wilayah Indonesia. Sebelum dikerahkan di Laut Cina Selatan, Abraham Lincoln beroperasi di Laut Filipina, termasuk kunjungan terjadwal ke Guam. Cina sendiri telah mengajukan klaim luas atas sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebutnya sebagai hak historis. Namun, klaim tersebut tumpang tindih dengan negara-negara regional termasuk Filipina yang merupakan sekutu pertahanan Amerika. Itulah sebabnya Amerika Serikat secara rutin mengerahkan kapal induk ke Laut Cina Selatan untuk mempertahankan kehadiran militernya dan memberi sinyal komitmen keamanannya kepada negara-negara sekutu dan personel militer dari beberapa negara Eropa mulai datang ke Greenland pada Kamis 15 Januari 2026. Pasukan tersebut dikirim oleh Perancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia ke ibu kota Greenland, Nuuk, dalam rangka misi pengintaian. Jerman mengirim 13 personel, Swedia 3 perwira, Norwegia 2 perwira, Finlandia 2 perwira penghubung, dan Perancis mengirim sekitar 15 spesialis gunung yang akan diperkuat pasukan darat, udara, dan laut. Mereka akan bertugas dari Kamis 16 Januari hingga Minggu 19 Januari 2026. Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Iget, mengatakan jumlah pasukan NATO di wilayah tersebut akan bertambah. Ia menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan akan ada lebih banyak prajurit, pesawat, dan kapal perang yang datang ke Greenland. Kata dia, semua kegiatan itu bersifat latihan. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Eropa kepada Denmark yang menolak Greenland diakuisisi Amerika Serikat. Kedatangan pasukan NATO ini berlangsung usai pertemuan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Washington tidak berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat tentang masa depan Pulau Arktik yang kaya mineral tersebut. Pertemuan itu dinilai tidak mengubah sikap Gedung Putih terkait ambisi Trump terhadap Greenland. Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan mereka gagal mengubah pandangan AS dan jelas Trump masih bersikeras ingin menguasai Greenland. It's not solved. We did manage, but I honestly speaking, I didn't believe that was doable. We did manage to change the American position. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. Meski demikian, Menlu Greenland Vivian Motzfeldt menyatakan Greenland tetap terbuka untuk bekerja sama dengan AS. Namun hal itu tidak berarti ingin menjadi bagian dari AS. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan warga asli Greenland dalam setiap keputusan tentang masa depan wilayah tersebut. No, I think it's very important to say it again that how important it is from our side to strengthen our cooperation with the United States. But that doesn't mean that we want to be owned by United States. But as allies, how we can strengthen our cooperation, it's all our interest. Kehadiran tentara Eropa di Greenland juga tidak menggoyahkan ambisi AS. Hal ini disampaikan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis 15 Januari 2026. Leavitt menyatakan kehadiran pasukan Eropa tidak mempengaruhi keputusan Trump dan tidak mengubah tujuannya untuk mengakuisisi Greenland. Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Tak hanya Eropa, Rusia juga ikut waspada jika mungkin pencaplokan Greenland oleh AS terjadi. Rusia menyatakan akan terus memperkuat pertahanan di kawasan Arktik sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan terkait Greenland.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Kamis 15 Januari 2026. Zakharova menegaskan Moskwa mendukung sikap Cina dan menolak anggapan bahwa aktivitas Rusia dan Cina di Arktik menyebabkan ketegangan. Ia menyatakan Rusia akan terus mempertahankan posisinya di wilayah tersebut dan melanjutkan kebijakan untuk memperkuat kedaulatan nasional di zona Arktik. Rusia pun mendorong agar setiap perbedaan pendapat tentang Greenland diselesaikan melalui diplomasi sesuai hukum internasional. Ya teman-teman, barusan sudah kita tayangkan informasi-informasi detail terkait ya keinginan Amerika Serikat dan bagaimana respon Indonesia menanggapinya. Yang jelas Indonesia tidak boleh diam. Indonesia harus mengambil peran untuk melakukan perdamaian dunia karena itu sudah diamanahkan dalam undang-undang. Cuman permasalahannya ini memang kita tidak boleh salah langkah. Salah sedikit saja itu Amerika itu memang baperan teman-teman. Kalau kita ngomong satu saja yang salah ya mereka bakal merespon dengan serius. Jadi mungkin kemarin ya Pak Menlo itu masih wait and see melihat situasi, jangan sampai Indonesia duluan yang mengkritik Amerika. Tapi kalau misalnya nanti PBB juga sudah ikut campur, maka ya kita mau tidak mau juga harus ikut di sana. Apalagi ya kalau misalnya jadi ini Amerika mencaplok Greenland, wah siap-siap deh teman-teman. Siap-siap ya perang dunia ketiga makin dekat. Karena ya mau tidak mau teman-teman perang dunia ketiga itu bakal terjadi. Itu sudah diprediksikan baik oleh para ahli agama ataupun para ilmuwan ya, para pengamat militer juga sudah melihat itu. Saat dunia, sumber daya dunia makin sedikit teman-teman, populasi manusia meledak ya, maka saat itulah negara-negara akan berebut untuk mencari sumber daya alam dan Indonesia negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan negaranya sendiri saya tidak tahu berapa banyak tambang yang belum tereksplorasi, berapa banyak ini minyak-minyak, tambang-tambang pengeboran minyak yang belum tereksplorasi. Belum tahu kita teman-teman. Tapi yang jelas Indonesia teman-teman salah satu yang bakal diperebutkan. Nah mudah-mudahan para pasukan kita TNI Polri siap tempur teman-teman 24 jam menghalau berbagai ancaman-ancaman dari luar dan dalam. Nah gimana menurut kalian? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.